Berjumpa lagi di channel saya Uang Kuno. Channel Uang Kuno ini akan membicarakan bukan harga ya, bukan harga atau kualitas, tapi cara menjaga uang kuno agar awet dan bisa dijual dengan harga fantastis. Wow. Iya, seperti itu. Luar biasa. Yang pertama-tama, ceklah uang Anda tersebut asli. Harus punya uang asli ya. Pasti. Iya, jangan pula nanti fotokopi yang dicek yang seperti itu. Harus utamanya pastikan uang Anda itu asli. Nah, yang kedua, pastikan uang Anda itu utuh. Ya, seperti ini tidak ada koyak atau gripis ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Yang ketiga, pastikan uang Anda tidak cacat atau bolong ya, kena staples atau kena noda ya, atau kena noda warna pudar seperti itu. Nah. Dan yang keempat, pastikan uang Anda itu belum pernah dipakai atau belum pernah dibelanjakan. Ibaratnya itu masih dalam bungkusan atau grass UNC ya, seperti itu ya. Dan yang kelima ya, kelima apa keempat tadi ya? Kelima ya. Ya. Dan yang kelima, pastikan Anda menyimpannya jangan di bawah tempat tidur. Kenapa demikian? Karena uang itu nanti mempengaruhi uang itu tersebut lembab. Kenapa? Kita harus menyimpannya. Yang pertama, kita akan menaruhnya di plastik ya, seperti ini. Nah, seperti di plastik. Siapkan dulu plastik seperti ini. Ambil uang ini tersebut, disimpan seperti ini ya, netizen. Ya, masukkan seperti ini. Ya. Ya, contoh seperti inilah kita masukkan ya, netizen. Nah, kenapa demikian? Agar terhindar satu dari namanya rayap. Ya, rayap atau kelembapan seperti itu. Harus kita pastikan. Habis disimpan di dalam ini, nyimpennya ya. Itu lagi. Satu kesalahan pemula menyimpan uang kuno, selalu menyimpan dalam dompet. Jangan kita simpan uang kesayangan kita di dalam dompet. Kenapa demikian? Karena akan mempengaruhi nilai uang ini tersebut. Dia akan patah-patah dan harganya itu bisa anjlok, bahkan tidak laku sama sekali. Ya, tapi setelah kita pastikan seperti ini, kita bisa menyimpannya satu yang paling aman, yaitu kita bingkai. Bingkai ya, Guru. Iya, jelas kita itu, bingkai. Guru. Agar kualitas uang itu terjaga untuk ke depan harinya. Ya, benar sekali. Dan yang kedua, bisa kita simpan di lemari pakaian. Tapi jangan lemarinya tadi banyak benda-benda kosmetik ya. Jika dia terkena noda kosmetik, maka uang ini tidak bisa laku. Kenapa? Karena banyak kali noda seperti itu. Oke. Yang ketiga, jangan sekali-sekali menyimpan uang kuno ini lupa menyimpannya. Saking kita kepingin menyimpan uang ini, kita sampai lupa di mana kita simpan. Di meja gitu ya, Guru. Iya, jangan teledor. Jadi saking kepingin ini uang ini jangan sampai hilang. Terakhirnya kita tidak tahu waktu kita cari uang ini di mana letaknya. Tapi menurut saya, jika Anda mempunyai uang kuno kesayangan Anda, bingkailah. Jadi pulang kerja, istirahat kerja, kapan setiap saat pun Anda bisa melihat uang kesayangan Anda ini tersebut. Jika dibingkai. Tapi kalau kita simpan di dalam lemari, ya susah juga kita melihatnya kan, nggak bisa kita nikmati. Karena pecinta uang kuno ini paling enak atau paling membahagiakan, kita bisa memandangnya setiap saat uang kuno ini. Kenapa? Setelah pulang kita kerja
atau lagi santai gitu. Atau jika Anda kepingin membuka sebuah restoran, carilah uang kuno yang berkualitas seperti ini. Ada beberapa contoh ya di bawah ini untuk dipajangkan di bingkai agar setiap pelanggan bisa melihat uang kuno Anda tersebut dan bisa ditawar dengan harga wow fantastis. Jadi sekalian promosi ya Guru. Iya, ada pertanyaan lagi? Gini Guru, kita kan manusia biasa gitu yang kalau misalkan ada kemudian orang hobi ya. Kita orang biasa tadi kan dapat duit itu biasanya dalam bentuk ya udah kual-kual Guru. Jarang sekali ada orang nyimpen atau dapat duit yang dalam kondisi terbungkus, masih terlabel Bank Indonesia, ataupun mereka menemukan dari apa ya, warisan nenek-nenek atau orang tua lah ya kita bilang. Jarang sekali ada yang memang rata, pasti sudah pernah digunakan. Ya. Nah, di antara yang batasan-batasan bagaimanakah yang masih diwajarkan yang uang sudah pernah digunakan itu Guru? Karena uang tua Guru, jarang sekali ada yang masih UNC seperti yang Guru bilang tadi sih. Ya. Memang terus terang dari sekian banyak uang kuno ini hanya yang selamat itu per 10%-nya saja. 90%-nya ada yang hilang, ada yang koyak, atau bahkan ya berbagai kehidupan ya seperti itu. Jadi 9 dari 100% percetakan uang Bank Indonesia itu waktu tidak berlaku lagi, hanya 10% saja yang tersimpan rapi. Ya, itu satu di museum, kedua para kolektor. Nah, orang kolektor pecinta uang kuno ini sangat berminat sekali menyimpan uang kuno ini. Bahkan mereka itu lebih sayang uang kuno daripada uang asli yang berlaku. Uang sekarang. Iya, uang asli maksudnya uang yang berlaku, yang bisa dibelanjakan seperti itu. Bahkan mereka itu menyimpan di berangkas. Seperti itu. Jadi mereka menyimpan di berangkas dan bergepok-gepok. Guru, ini terkait dengan uang juga. Kan kemarin itu ada keluaran uang 75.000 yang katanya edisi 5 tahun kemerdekaan. Iya, dan itu terbatas sehingga banyak para kolektor yang malah menyimpannya Guru. Menyimpannya dengan harapan mungkin di kemudian hari ini bakalan tinggi harganya karena emisinya terbatas. Nah, menurut Guru kalau uang-uang seperti itu kita harus rekomendasi uang itu untuk disimpan atau gimana Guru? Karena ini nilai ekonomis juga ini kedepannya bisa meledak sama kayak emas. Menurut Guru gimana? Itulah keunikan uang Indonesia. Kenapa demikian? Sebenarnya kalau para orang-orang yang pecinta uang kuno itu memang sengaja menyimpan uang itu tersebut. Kenapa? Uang itu jelas-jelas tertuliskan edisi khusus 75 tahun kemerdekaan, dan dia tidak ada berlogokan Bank Indonesia. Biasanya uang itu kan ada berlogokan Bank Indonesia. Tapi emisi kemerdekaan itu tidak ada bertuliskan Bank Indonesia. Hanya ada tertulisan Kesatuan Republik Indonesia. Jadi uang yang Rp75.000 itu seharusnya kita belanja Rp75.000, tapi di tingkatan kolektor itu bisa mencapai Rp1.500.000 keadaan UNC, bahkan belum pernah dibelanjakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang kayak gitu Guru dibeli banyak-banyak atau gimana Guru nyikapinya? Karena banyak kemarin pas keluar orang berbondong-bondong Guru. Iya, ada sebagian orang mengatakan itu tidak laku. Ada sebagian orang juga yang mempercayai uang itu bisa dibelanjakan. Tapi jangan salah, setiap uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semua laku. Jadi tidak ada mungkin tidak laku. Apalagi itu adalah uang bersejarah kemerdekaan 75 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Kita harus menghargai uang itu tersebut. Kenapa? Itu tidak banyak dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Kita waktu mengambilnya pun mengantri, bahkan sudah mengantri beberapa hari tidak kebagian. Nah, makanya uang tersebut mahal. Oke, satu lagi guru, terkait dengan 75.000, uang 75.000 ya. Itu kalau misalkan kalau uang biasa aja ada masa berlaku guru. Setelah masa berlaku habis, masa tukar uang itu ada juga masanya. Setelah masa tukar habis, maka tidak bisalah ditukar sama sekali. Walaupun kita punya banyak uang, misalnya sampai 1 miliar. Iya. Nah, uang 75.000 ini kan emisi terbatas. Iya. Emisinya aja terbatas, apalagi pengedarannya nanti. Iya. Kira-kira guru kayak mana itu guru? Ya, ini bagus juga pertanyaannya. Uang emisi kemerdekaan ini dia tidak ada kadaluarsa. Kenapa demikian? Karena uang Rp75.000 ini itu adalah uang untuk cenderamata kemerdekaan. Jadi dia bersifat cenderamata. Kenapa? Karena tertulis di situ hanya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun. Seperti itu. Jadi uang itu uang cenderamata memperingati kemerdekaan. Jadi uang itu tidak ada kadaluarsanya. Makin hari uang itu makin harganya itu makin tinggi ya, di tingkatan kolektor itu. Dan uang itu paling banyak diminati para kolektor mancanegara. Bahkan bukan lagi Indonesia tapi mancanegara. Karena uang itu adalah di belakangnya itu, kebetulan kita tidak ada contohnya ya. Jadi uang Rp75.000 itu adalah suku bangsa anak. Gimana? Sorry. Di belakangnya itu adalah berbagai bangsa, yaitu budaya seperti itu. Berbagai macam suku bahasa. Iya. Bahasa, budaya. Oke. Sampai sini dulu kita. Jadi untuk itu ya, mudah-mudahan apa yang saya terangkan bermanfaat bagi netizen. Saya Baim Karen mohon diri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.